Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Adik-adik, senang sekali ya kita bertemu kembali di ibadah Minggu IMPA. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sebelum beribadah, persiapkan hati dan pikiran adik-adik ya. Dan jangan lupa, adik-adik juga harus menyiapkan Alkitab, persembahan, dan saat ibadah, duduklah dengan yang tertib. Dan ikutilah ibadah dengan bersungguh-sungguh. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini kami bisa beribadah, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Besarlah kasih Bapa-Ku, Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 yang berbunyi, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa meminta bimbingan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan sehat dan juga kami boleh impak kembali walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau membimbing kami, Tuhan Yesus mau menyertai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin katakan pada kami melalui kakak Layan yang bercerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Ketaan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik pasti udah sering banget kan dengar kata taat. Adik-adik pasti sering dibilangin harus taat. Tapi, apa ya arti kata taat? Nah, taat artinya itu selalu tunduk atau patuh. Tidak membantah dan tidak melawan. Melainkan melakukan apa yang diperintahkan. Biasanya kita diminta taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, juga taat kepada guru. Taat kepada Tuhan artinya kita mau melakukan semua perintah atau firman Tuhan. Nah, taat kepada orang tua dan guru artinya mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru. Kita memang harus selalu taat, karena taat itu mendatangkan kebaikan. Taat kepada Tuhan akan membuat kita diberkati oleh Tuhan. Taat kepada orang tua
akan membuat kita semakin disayang papa dan mama. Taat kepada guru akan membuat kita menjadi murid yang baik. Sedangkan kalau tidak taat akan membuat kita dihukum. Sama seperti cerita yang kita baca tadi. Bangsa Yehuda dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Ini terjadi karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Padahal mereka adalah anak-anak Tuhan atau disebut juga hamba-hamba Tuhan. Namun, walaupun bangsa Yehuda tidak taat, tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Setelah bangsa Yehuda sadar akan kesalahan-kesalahan mereka dan bertobat, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Tuhan membawa mereka kembali pulang ke kampung halaman mereka. Sama seperti bangsa Yehuda, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau kita taat kepada Dia. Taat kepada Tuhan memang gak gampang adik-adik. Taat kepada Tuhan seringkali susah, karena kita maunya melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Lalu, kalau kita taat pada Tuhan, kadang-kadang kita diejek sama teman-teman kita, bahkan kita bisa kehilangan teman. Ih, anak suci, anak baik, gak usah temenan sama anak yang sok suci, dan lain-lain. Tapi, jangan takut adik-adik, karena kalaupun kita dibenci orang lain, karena kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong dan membela kita. Untuk menjadi anak Tuhan yang taat, kita perlu berlatih setiap hari. Berlatih dengan cara taat melakukan firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat membaca Alkitab, taat berdoa, dan taat beribadah. Dengan taat melakukan semua ini, kita akan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang taat pada Tuhan selamanya. Nah, untuk menjadi anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Kita bisa berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya membuat kita menjadi anak Tuhan yang taat. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin.
Terkasih, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa syafaat. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami yang sedang berada dalam kesusahan COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hingga para pejabat yang Tuhan percayakan, agar mereka dapat memimpin dan juga dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami karena pandemi COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terkhusus bagi gereja kami, GPIB Karis, dan juga Pelkat Pelayanan PA. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami semangat untuk tetap terus beribadah, memberikan kami semangat untuk tetap terus melayani, dan kiranya Tuhan yang senantiasa juga ikut campur di dalam segala program yang sedang akan dilakukan oleh gereja kami, baik itu dalam kegiatan persiapan Natal maupun kegiatan-kegiatan yang lain, agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang-orang sakit, orang-orang tua, orang-orang jompo, anak yatim piatu, janda. Tuhan yang senantiasa menolong mereka di dalam segala pergumulan dan kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah mereka yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan yang hibur. Mereka yang dalam kesulitan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang telah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak yang taat ya Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan juga taat kepada guru kami. Sehingga kami boleh menjadi anak yang diberkati dan disayangi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau menyertai kehidupan kami, dalam pelajaran kami, dalam pergaulan kami, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami agar kami boleh bertemu lagi di minggu yang akan datang. Berikanlah kami kesehatan, jaga dan lindungi kami, jauhkanlah dari segala sakit penyakit, dan jauhkanlah dari segala virus-virus yang jahat di luar sana ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa